Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk dapat kita ucapkan pada saat ini selain puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Berkat rahmatnya alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian sholawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, ada suatu kisah seorang laki-laki yang soleh yang bernama Bashir. Tatkala Bashir ini pulang dari pengajian dengan membawa bukunya, qadarullah, dia melihat ke sebelah kiri sungai. Tahu-tahu di sungai itu ada sebuah hafel yang hanyut dibawa oleh aliran arus. Dalam keadaan perutnya kosong yang lapar, kemudian Bashir mengambil apel yang hanyut tadi dan dimakannya separuh. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Bashir berkata di dalam hatinya, astagfirullah, aku telah memakan sesuatu yang belum tentu itu adalah milikku. Itu apel yang hanyut pasti ada yang punya. Maka si Bashir mengikuti arah hulu sungai untuk mencari dari mana sumber apel ini. Benar, dia menemukan satu buah tempat kebun apel yang kebetulan yang empunyanya juga ada di sana. Maka si Bashir memberanikan diri untuk bertanya kepada laki-laki tersebut, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apakah kebun apel ini kepunyaan Bapak? Alhamdulillah anak muda, apel-apel ini kepunyaan saya. Saya datang ke sini mohon keikhlasan dan keridhoannya. Saya tadi berjalan dan menemukan apel yang jatuh hanyut di aliran sungai. Sudah kumakan separuh. Aku ke sini mohon keikhlasannya, mohon keridhoannya supaya sudah kumakan itu dihalalkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sang bapak ini tahu bahwasanya laki-laki ini adalah laki-laki yang soleh. Maka lihatlah cara Allah mempertemukan orang soleh dengan orang soleh yang lainnya. Maka kata si bapak, wahai anak muda, tidak begitu mudah engkau memberi keikhlasan yang kuberikan kepadamu. Aku akan meridhoi apa yang kau makan itu dengan satu syaratnya. Apa itu, hai bapak? Kau harus mau menikahi anak perempuanku. Tapi ketahuilah olehmu wahai anak muda, anak perempuanku itu sesungguhnya buta. Anak perempuanku itu adalah tuli. Anak perempuanku itu adalah bisu. Dan anak perempuanku itu adalah lumpuh. Dikarenakan Bashir ini memang laki-laki yang soleh, dia tak mau memakan sesuatu yang tidak ada kehalalan bagi empunyanya. Maka si Bashir menyetujui, saya setuju Bapak. Kata si bapak, ini harus dilakukan secepatnya. Nanti malam kamu harus menikah dengan anakku. Siap. Para pemirsa dimanapun berada, setelah proses pernikahan itu selesai, maka bapak berkata kepada anak muda, wahai anak muda, silahkan kau menemui istrimu. Istrimu sudah menunggu di kamar. Si Bashir awalnya sudah tahu bahwasanya si ayah berkata anak gadisnya ini adalah dalam keadaan bisu, lumpuh, tuli. Tapi si Bashir tetap mengucapkan salam, mengetuk pintunya, assalamualaikum. Tahu-tahu dari dalam terdengar ada jawaban salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah kagetnya si Bashir. Maka si Bashir kembali menemui ayahnya tadi. Wahai ayah, bukankah engkau berkata bahwasanya anak gadismu adalah tuli, buta, bisu dan lumpuh? Tapi kenapa ketika aku sampaikan salam ada jawaban salam dari kamar itu? Kata
Kata jawaban laki-laki tua ini, itu betul kamarmu. Aku takut salah kamar. Tidak, itu kamarmu, silakan masuk. Maka kembali Basir kembali menuju kamar tadi, dan dengan mengucapkan salam kembali, maka dia bukakan pintu kamarnya, disambut oleh seorang perempuan, dan perempuan itu berkata, silakan duduk wahai suamiku. Kalaulah seorang perempuan mengatakan silakan duduk wahai suamiku, Basir berkata dalam hatinya, artinya perempuan ini bisa melihat, perempuan ini bisa mendengar, dan dia tidak lumpuh. Maka si Basir berkata kepada istrinya, mohon maaf wahai istriku, bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan wahai suamiku. Bukankah ayahmu mengatakan engkau adalah perempuan yang lumpuh, engkau adalah perempuan buta tuli? Benar wahai suamiku, sesungguhnya mataku buta terhadap hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutku bisu terhadap sesuatu kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, kata cacian, makian, hinaan. Dan telingaku adalah tuli, tak pernah mendengar sesuatu yang tidak boleh didengar oleh Allah. Dan kakiku juga lumpuh, karena perjalanan kakiku hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perempuan ini membukakan cadarnya, dan ternyata dia adalah perempuan yang paling cantik yang ada di desa tersebut. Apa yang terjadi? Dari pernikahan Basir dengan perempuan ini melahirkan anak laki-laki yang soleh, yang hari ini kita kenal dengan Abu Hanifah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hari ini, sekarang, saat ini kita sudah berada dalam bulan suci Ramadan. Ketika mulut kita bisa menahan lapar, hendaknya mulut kita juga bisa menahan dari kata-kata yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Ketika kita bisa sanggup menahan haus, maka hendaknya kita juga sanggup menahan pandangan mata kita, sanggup menahan pendengaran kita, dan sanggup menahan perjalanan kita dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Kalau tidak, maka sabda Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak mereka yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain dari rasa lapar dan haus saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, menerima segala amal ibadah kebaikan kita selama bulan Ramadan ini. Dan tentunya harapan kita semua, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.